nabbi'na bi ta'wili inna naraka minal muhsinin. Allah menceritakan, masuklah Yusuf dalam penjara bersama dua orang pemuda. Dan dua orang muda masuk penjara bersama dengan Yusuf. Dua orang pemuda ini pun mendatangi Yusuf alaihissalam. Dua orang pemuda ini dua orang yang kafir, orang musyrik. Mereka pun datang menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ternyata mereka berdua telah bermimpi. Dan mereka berdua ingin Yusuf alaihissalam mentahbir, mengungkapkan rahasia mimpi mereka. Apa sih arti dari mimpi mereka? Mereka mengatakan, ini salah satu di antara mereka mengatakan, ini arani aksiru khamra. Wahai Yusuf, sungguhnya dalam saya mimpi saya sedang memeras buah anggur untuk dibuat sebagai bir, sebagai khamr. Wa qala al-akharu, adapun satunya mengatakan, ini arani ahmilu fawqa ra'si khubzan. Saya bermimpi bahwasanya saya sedang memikul roti, kemudian roti tersebut dimakan oleh burung. Nabbi'na bi ta'wili. Tolong wahai Yusuf, kabarkanlah kepada kami apa takwil mimpi ini. Apa sih hakikat mimpi ini? Apa kata mereka? Inna naraka minal muhsinin. Sungguhnya kami memandang engkau termasuk orang-orang yang baik. Ini dalil mereka. Kenapa mereka mendatangi Yusuf? Kenapa mereka datangi Yusuf untuk minta Yusuf mentakdir mimpi mereka? Karena mereka lihat Yusuf itu orang yang baik. Itu alasan mereka sehingga mereka mendatangi Nabi Yusuf. Seorang dai pun harusnya seperti itu. Seorang dai itu harus dikenal sebagai orang yang baik, akhlak yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW, akhlaknya bagus. Tidak ada orang kafir yang mencela akhlak Nabi SAW. Ya, tidak dicela, cuma dikatakan bahwasanya beliau orang gila, penyair. Adapun akhlak beliau semua mengakui. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi, dia dijuluki dengan Al-Amin, orang yang mahdi, yang dipercaya. Itulah Rasulullah SAW. Adapun dai, kita semuanya dai. Kalau kita pulang kampung kita akan berdakwah. Ini dari Saudi Arabia. Nggak perlu dari mana pun, yang penting dari mana? Saudi. Dari Arabia. Mutawak semuanya. Maaf kita semuanya mutawak. Makanya orang akan memandang kita dengan pandangan tersendiri, pandangan khusus. Ini orang Saudi. Dia akan mesti punya bawa sesuatu yang baru. Kalau kita ternyata dakwah kita terkadang menyelisih pemahaman masyarakat, ya kita harus sebelum menyampaikan, kita harus berakhlak yang baik supaya masyarakat itu percaya kepada kita. Lihat dua orang ini, mereka datang kepada Yusuf. Kenapa? Karena mereka mengatakan, inna naraka minal muhsinin. Menurut kami, wahai Yusuf, engkau termasuk orang-orang yang baik. Ini kesempatan. Mereka datang kepada Yusuf, minta bantuan Yusuf untuk mentakbir mimpi. Yusuf alaihissalam mengambil ini kesempatan untuk berdakwah. Apa kata Yusuf alaihissalam? La ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa naba'tukuma bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, sungguhnya saya insya Allah, kata Nabi Yusuf alaihissalam, sebelum jatah makanan kalian datang, saya sudah selesai mentakbir mimpi kalian. Tapi sebelumnya saya ingin ngomong. Jadi Yusuf membuat mereka menunggu. Insya Allah, kata Yusuf, sebelum jatah makanan kalian datang, sudah selesai saya mentakbir, menceritakan hakikat mimpi kalian. Tapi Yusuf ingin bicara sama mereka. Ini kesempatan Yusuf alaihissalam berdakwah. Karena kalau ada orang butuh sama kita, itu kesempatan. Bukan kita yang butuh sama dia, kita dakwahi. Kita butuh sama dia, mau ngutang sama dia, kita dakwahi. Orang yang ditanya nggak mau dia, itu datang minta utang sama anak, mau dakwahi anak. Kalau ada orang datang minta utang sama kita, kesempatan. Insya Allah pada sholat isya saya sudah kasih uang sama antum. Tapi sebelumnya sini dulu. Nah, kita ngobrol, bicara. Kesempatan untuk berdakwah. Yusuf demikian. Ada kesempatan. Sebelum jatah makanan kalian datang, saya akan sudah mentakbir mimpi kalian. Sebelumnya saya ingin bicara sama kalian. Yusuf mulai berbicara. Dari kami kata Yusuf alaihissalam, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati kafirun. Kata Yusuf alaihissalam, sungguhnya saya ini meninggalkan suatu kaum, kata Yusuf alaihissalam, yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak beriman kepada hari akhir. Tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Padahal dua orang di depan Yusuf alaihissalam itu orang yang juga tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada hari akhir. Mereka juga orang-orang musyrik. Namun lihat bagaimana cara Yusuf. Yusuf tidak langsung kamu musyrik. Enggak. Dia menceritakan orang yang ketiga, bukan orang kedua. Supaya tidak langsung tersinggung. Dia mengatakan sungguhnya ada kaum saya orang-orang kafir, tidak beriman kepada akhirat dan tidak beriman kepada Allah. Itu salah satu usul dakwah. Kalau kita berdakwah, kita jangan memvonis orang depan kita. Kita seakan-akan nggak tahu keadaan dia, dan kita bicara tentang orang lain. Supaya kalau kita bilang kamu ini mubtadi, kamu ini bikin bid'ah, kamu ini bikin syirik, dia akan tersinggung.
Kamu ini siapa kamu ini? Baru kemarin sore datang sini sudah mengatakan saya buat syirik. Ini kiai-kiai saya dulu tidak ada yang bilang seperti ini. Yusuf enggak, dia menggunakan metode yang lain. Dia menceritakan orang berbeda. Kemudian ada kata apa? Wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika fadlullahi 'alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Kemudian Yusuf mengatakan, adapun saya, wattaba'tu millata aba'i Ibrahim. Adapun saya tidak mengikuti agama kaum saya yang mereka berbuat syirik. Tidak. Saya mengikuti agama bapak saya, kakek-kakek saya, Ibrahim, wa Ishaq dan Yaqub. Ini ketiga orang ini, ketiga nabi ini terkenal. Orang-orang musyrik pun kenal mereka adalah orang-orang saleh, mereka adalah nabi. Sehingga Nabi Yusuf menyebutkan, saya sungguhnya agama saya adalah agama Ibrahim, kemudian Ishaq dan Yaqub. Insya Allah pada antum pun sudah dekat dengan kajian dari Ustaz Alwi, bahwasanya orang-orang musyrik juga mereka percaya kepada Allah. Makanya orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW mereka juga berhaji. Mereka berhaji enggak? Mereka berhaji. Sehingga banyak orang kafir yang namanya Abdullah. Banyak orang kafir namanya Abdullah. Intinya mereka ini tahu siapa Ibrahim, siapa Ishak dan siapa Yaqub. Ini secara juga uslub dalam berdakwah. Kita kalau berdakwah, yang kita sampaikan, yang anak sampaikan ini bukan akidah anak, tapi akidahnya imam-imam yang terkenal. Kita bilang misalnya, akidah yang saya sampaikan ini bahwa kita tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh berbuat bid'ah. Itu merupakan akidah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Kalau tidak percaya lihat buku-buku mereka, bagaimana mereka mendakwakan akidah. Akidah mereka semua sama. Fikih mereka berbeda-beda. Fikih Imam Syafi'i beda dengan fikih Imam Malik, beda dengan fikih Imam Ahmad, beda dengan fikih Abu Hanifah. Namun akidah mereka sama. Imam Abu Hanifah punya buku judulnya Al-Fiqhul Akbar tentang akidah. Imam Syafi'i berkata akidah banyak. Imam Ahmad tentang akidah banyak. Imam Malik apalagi banyak sekali tentang perbahasan mereka tentang akidah. Semuanya akidah yang saya bawa ini adalah akidahnya para imam. Kalau kita makanya mungkin sudah ada yang pernah datang, namanya Ustaz Abdullah Zain ya. Dia punya buku tentang akidahnya atau perjuangan ulama Syafi'iyah membela akidah yang benar. Dan ada risalah doktorat, risalah S3 tentang akidah Imam Syafi'i. Dan sudah diterjemahkan di Indonesia. Salah seorang dosen di Jamiah Islamiyah, dia menyebutkan akidah Syafi'i dari buku-buku Imam Syafi'i. Tentang bagaimana akidah Imam Syafi'i. Dan akidah Imam Syafi'i tidak sebagaimana kebanyakan akidah yang ada di Indonesia. Nah, kita jelaskan bahwa akidah kita ini bukan akidah yang kita buat-buat, enggak. Tapi sudah didahului oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, ini cara yang baik. Sebagaimana disebutkan oleh Yusuf alaihissalam. Kemudian Yusuf pun mulai melanjutkan dakwah. Kata beliau, ya sahibai sijin, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Dia mengatakan, wahai dua saudaraku, dua sahabatku yang sama-sama kita di penjara. Sama-sama senasib pengangguran. Saya di penjara, atau juga di penjara. Kita kalau ketemu orang kita berkata, wahai saudaraku dari tanah air, saya Indo, kamu juga Indo. Itu mungkin bisa semakin persahabatan sebelum kita melakukan dakwah. Sebagai masyayikh mengatakan, kalau kita ingin berdakwah, kita ingin dakwah seorang, kita tanya tentang perkara yang orang itu sukai. Ini salah satu metode. Misalnya dia itu mekaniki, kita tanya tentang mekaniki, bagaimana perbaiki mobil. Oh, dia akan cerita, mobil itu begini, dia bangga menceritakan apa. Sebelum kita mulai dakwah, supaya untuk mengambil hatinya. Allah Subhanahu wa taala saja tatkala ingin menjelaskan kepada Nabi Musa tentang tongkat itu bakalan dijadikan mukjizat, akan berubah menjadi apa? Ular. Allah kasih mukaddimah. Allah enggak langsung, "Wahai tongkat Musa, tongkatmu bakalan jadi ular." Enggak. Allah tanya, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Allah tahu yang di tangan dia adalah tongkat beliau. Musa kemudian semangat untuk menjawab. Qala hiya asai atawaqqu 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arij ukhra. Musa pun menjawab, ya Allah, sesungguhnya tongkatku ini adalah tongkatku yang saya berjalan sambil menjadi pijakan bagi saya, dan saya gunakan untuk memukul pohon supaya ada daun-daun yang jatuh untuk dimakan oleh kambing-kambingku. Dan masih banyak kebutuhan yang saya bisa lakukan dengan menggunakan tongkat saya. Tujuan Allah untuk apa? Alqiha ya Musa. Lemparkan ya Musa tongkatmu supaya bisa menjadi ular. Namun Allah tidak langsung, di sini Anda perhatikan, Allah tidak langsung menyuruh Musa untuk melempar apa? Tongkat, tapi Allah mulai dengan mukaddimah. Ya, apa itu di tangan kanannya?
Kita pun berdakwah demikian. Terkadang kita tidak langsung untuk, misalnya ada orang berbuat bid'ah, kita tidak langsung, kamu ini bid'ah ini, kamu sesat, enggak. Kita pakai